Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa konflik antara Muslim Palestina dan Yahudi Israel seolah berlangsung selamanya? Apa yang sebenarnya memicu hal itu? Untuk memahami asal-muasal konflik ini, kita harus melakukan perjalanan kembali ke masa-masa Alkitab. Tanah yang sekarang dikenal sebagai Israel dan Palestina telah menjadi tempat lahirnya tiga agama besar dunia, Yudaisme, Kristen, dan Islam. Selama berabad-abad, penganut agama-agama ini hidup berdampingan di wilayah ini, masing-masing memiliki hubungan unik dengan tanah suci ini. Benih-benih konflik masa kini mulai muncul ketika gerakan Zionis muncul pada akhir abad ke-19 di Eropa. Gerakan tersebut bertujuan untuk membangun tanah air bagi orang Yahudi sebagai tanggapan terhadap meluasnya antisemitisme. Mata mereka beralih ke tanah bersejarah Israel atau Palestina seperti yang dikenal saat itu. Pada awal abad ke-20, Deklarasi Balfour tahun 1917 yang dikeluarkan oleh pemerintah Inggris menyatakan dukungannya terhadap pendirian rumah nasional bagi orang-orang Yahudi di Palestina. Hal ini merupakan titik balik yang mendorong migrasi orang-orang Yahudi ke Palestina, sehingga meningkatkan ketegangan dengan penduduk Arab setempat. Ketegangan ini meningkat menjadi konflik langsung ketika Inggris menarik diri dari Palestina pada tahun 1947. PBB mengusulkan rencana membagi wilayah tersebut menjadi negara Arab dan negara Yahudi, namun rencana ini ditolak oleh negara-negara Arab dan para pemimpin Palestina. Pada tahun 1948, negara Israel didirikan. Peristiwa ini, yang dikenal sebagai Nakba atau malapetaka oleh orang-orang Palestina, menyebabkan perang antara Israel yang baru terbentuk dan negara-negara tetangga Arabnya. Perang tersebut menghasilkan kemenangan Israel dan pengungsian sejumlah besar warga Palestina dari rumah mereka. Jadi seperti yang kita lihat, akar dari konflik ini berakar kuat pada sejarah dan agama, sehingga menjadikan masalah ini rumit untuk diselesaikan. Saat kami melanjutkan eksplorasi konflik ini, kami akan menyelidiki lebih dalam peristiwa-peristiwa besar, skenario saat ini, dan merenungkan kemungkinan perdamaian antara kedua pihak. Konflik selama bertahun-tahun ini diwarnai dengan beberapa peristiwa penting, namun apa sajakah peristiwa tersebut? Mari kita selidiki beberapa insiden besar yang telah memperburuk ketegangan antara Muslim Palestina dan Yahudi Israel. Pertama, Perang 6 Hari tahun 1967 merupakan momen penting dalam konflik yang sedang berlangsung ini. Israel, dalam serangan pendahuluan terhadap tetangga Arabnya, berhasil merebut jalur Gaza dan semenanjung Sinai dari Mesir, tepi barat, termasuk Yerusalem Timur, dari Yordania, dan dataran tinggi Golan dari Suriah. Kemenangan cepat Israel memperluas wilayah negara secara signifikan. Namun hal ini juga berarti bahwa sebagian besar penduduk Palestina berada di bawah kendali Israel, sehingga semakin memperumit situasi. Lalu terjadilah intifada, atau pemberontakan. Intifada pertama dimulai pada tahun 1987, dipicu oleh insiden lalu lintas di mana kendaraan militer Israel menabrak sekelompok warga Palestina. Insiden ini memicu kampanye pembangkangan sipil yang meluas terhadap pendudukan Israel. Intifada kedua, atau Intifada Al-Aqsa, pecah pada tahun 2000 setelah Ariel Sharon, pemimpin oposisi saat itu, mengunjungi kompleks Masjid Al-Aqsa, sebuah situs suci bagi Muslim dan Yahudi. Peristiwa ini menyebabkan kekerasan dan pertumpahan darah yang semakin intensif selama 5 tahun. Insiden-insiden ini mempunyai dampak besar bagi kedua belah pihak. Bagi warga Palestina, hal ini telah mengakibatkan hilangnya nyawa dan mata pencaharian, serta semakin besarnya rasa terjebak di tanah air mereka sendiri. Bagi warga Israel, peristiwa-peristiwa ini terus-menerus menciptakan ketakutan dan ketidakamanan, dengan ancaman serangan roket dan bom bunuh diri yang mengancam kehidupan sehari-hari. Konsekuensi dari insiden-insiden besar ini juga berdampak pada komunitas internasional, dan konflik tersebut mempengaruhi sebagian besar lanskap geopolitik Timur Tengah. Hal ini telah memicu permusuhan, mendorong aliansi, dan menarik kekuatan global, sehingga menjadikannya isu sentral dalam diplomasi internasional. Peristiwa-peristiwa ini semakin memperdalam keretakan antara kedua belah pihak, sehingga membuat jalan menuju perdamaian semakin sulit. Namun seiring kita melangkah maju,
Penting untuk diingat bahwa memahami masa lalu adalah kunci untuk membentuk masa depan yang lebih baik. Maju cepat ke masa sekarang, di manakah letak konflik saat ini? Konflik Israel-Palestina ibarat pohon tua yang keriput, mempunyai akar yang dalam dan cabang-cabangnya menyebar jauh dan luas. Saat ini konflik tersebut ditandai dengan jaringan pertikaian politik, wilayah, dan sumber daya yang kompleks dan kusut. Ketegangan terlihat jelas, dan situasi masih bergejolak seperti biasanya. Inti konflik saat ini terletak pada persoalan tanah. Tepi barat, jalur Gaza, dan Yerusalem Timur, wilayah yang menjadi rumah bagi banyak warga Palestina, berada di bawah kendali Israel. Bagi warga Palestina, perjuangannya adalah merebut kembali tanah leluhur dan rumah mereka. Bagi warga Israel, ini adalah soal menjaga keamanan dan kesucian tanah yang mereka yakini sebagai tanah perjanjian mereka. Namun, ini bukan hanya tentang tanah. Sumber daya juga merupakan isu utama yang diperdebatkan. Ambil air, misalnya, wilayah ini kering, dan akses terhadap air merupakan isu krusial. Warga Palestina sering menuduh Israel mengendalikan pasokan air dan menggunakannya sebagai alat penindasan. Lalu, ada iklim politik, ini seperti lautan badai, dengan gelombang perubahan dan arus yang terus-menerus. Bangkitnya politik sayap kanan di Israel, perpecahan di antara faksi-faksi politik Palestina, dan tanggapan internasional yang terus berubah terhadap konflik tersebut, semuanya memainkan peran penting. Lanskap politik semakin diperumit dengan peran aktor eksternal. Negara-negara dekat dan jauh mempunyai kepentingan pribadi dan tindakan serta kebijakan mereka dapat memicu konflik atau membantu meredakannya. Perserikatan bangsa-bangsa, Amerika Serikat dan badan-badan internasional lainnya terus terlibat dalam upaya untuk memecahkan perdamaian, atau setidaknya mengatasi konflik. Taruhannya besar, dan dampak konflik tidak hanya dirasakan di kawasan ini, namun juga di seluruh dunia. Banyak nyawa melayang, masa depan tidak menentu, dan perdamaian tampak seperti mimpi yang mustahil. Skenario yang terjadi saat ini, yang penuh dengan perselisihan politik dan wilayah, menunjukkan bahwa konflik tersebut masih jauh dari selesai. Namun saat kita menatap masa depan, kita harus bertanya pada diri sendiri, adakah jalan menuju perdamaian? Bisakah kedua bangsa ini menemukan cara untuk hidup berdampingan? Kami akan mengeksplorasi ini di bagian selanjutnya. Pantau terus. Di tengah perselisihan yang sedang berlangsung, kita pasti bertanya-tanya, apakah perdamaian mungkin terjadi? Saat kita mendalami pertanyaan ini, mari kita sejenak memikirkan berbagai upaya perdamaian yang telah dilakukan selama bertahun-tahun. Di tengah konflik yang tak terhitung jumlahnya, secercah harapan muncul dalam bentuk perjanjian Oslo di awal tahun 90-an. Perjanjian yang ditandatangani oleh Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina ini menandai momen penting dalam sejarah konflik yang kompleks ini. Perjanjian Oslo berupaya membangun kerangka kerja untuk negosiasi di masa depan, membuka jalan bagi kemungkinan solusi dua negara. Namun, meskipun ada optimisme pada awalnya, perjanjian tersebut menghadapi banyak tantangan. Isu-isu seperti status Yerusalem, hak kembali bagi pengungsi Palestina, dan aktivitas penyelesaian yang berkelanjutan terbukti menjadi rintangan yang tidak dapat diatasi. Memasuki abad ke-21, inisiatif perdamaian baru diperkenalkan, yaitu Perjanjian Abraham. Perjanjian ini, yang ditengahi oleh Amerika Serikat, menjalin hubungan diplomatik antara Israel dan beberapa negara Arab. Perjanjian tersebut menandakan perubahan besar dalam dinamika regional, menumbuhkan rasa saling pengakuan dan kerjasama. Namun demikian, kesepakatan Abraham mendapat reaksi beragam. Meskipun perjanjian-perjanjian tersebut telah membuka jalan baru untuk dialog dan kolaborasi ekonomi, para kritikus berpendapat bahwa perjanjian-perjanjian tersebut mengabaikan isu inti, yaitu konflik Israel-Palestina itu sendiri. Selama upaya perdamaian ini, kita telah melihat sekilas apa yang bisa terjadi, momen-momen penuh harapan, contoh-contoh dialog, dan langkah-langkah menuju saling pengertian. Namun, setiap inisiatif juga mengungkap kompleksitas mendalam yang mendasari konflik yang berkepanjangan ini. Ini adalah perjalanan yang tidak hanya menuntut negosiasi politik, namun juga komitmen tulus terhadap keadilan, martabat, dan saling menghormati. Jadi, apakah perdamaian mungkin terjadi? Jawaban atas pertanyaan ini sama rumitnya dengan konflik itu sendiri. Meskipun upaya perdamaian telah mencapai beberapa keberhasilan,
jalan menuju perdamaian abadi masih penuh dengan hambatan, namun sejarah telah menunjukkan kepada kita, bahkan ketika menghadapi kesulitan, upaya mencapai perdamaian adalah sebuah perjalanan yang patut dilakukan. Jadi, setelah memahami kompleksitas konflik ini, kemana kita harus melangkah selanjutnya? Konflik berkepanjangan antara Muslim Palestina dan Yahudi Israel merupakan jalinan benang merah sejarah, agama, dan politik. Setiap benang sangat penting, dan menarik. Salah satu benang seringkali akan mengencangkan simpul benang lainnya. Asal-muasal konflik ini bermula pada zaman Nabi Muhammad, sebuah periode sejarah yang penuh dengan perselisihan agama dan wilayah. Ini adalah narasi yang diturunkan dari generasi ke generasi, membentuk identitas dan perspektif. Latar belakang sejarah ini penting untuk memahami kedalaman konflik. Peristiwa-peristiwa besar juga telah meninggalkan bekas yang tak terhapuskan dalam garis waktu konflik ini, peperangan, pemberontakan, perjanjian dan perundingan damai yang gagal semuanya mempunyai peranan masing-masing. Mereka tidak hanya membentuk lanskap, namun juga pola pikir orang-orang yang terlibat. Dampak dari peristiwa-peristiwa ini masih terlihat hingga saat ini dan mempengaruhi skenario yang ada saat ini. Skenario saat ini merupakan cerminan dari peristiwa-peristiwa bersejarah dan besar, sebuah cermin yang mencerminkan masa lalu, namun juga sebuah lensa yang berfokus pada masa depan. Ini adalah skenario yang memerlukan pemahaman, empati, dan dialog di semua lini. Masing-masing pihak mempunyai narasi, ketakutan, dan harapannya masing-masing. Mengenali narasi-narasi ini sangat penting untuk bergerak maju. Kemungkinan perdamaian, meskipun tampaknya sulit dicapai, bukannya mustahil. Jalannya mungkin panjang, sulit dan penuh rintangan, tapi itulah jalan yang harus ditempuh. Kuncinya terletak pada dialog dan negosiasi, pada kemauan untuk mendengarkan dan memahami sudut pandang pihak lain. Hal ini mencakup keberanian untuk menghadapi masa lalu, kebijaksanaan untuk menganalisis masa kini, dan visi untuk membayangkan masa depan hidup berdampingan. Meskipun jalan menuju perdamaian penuh tantangan, memahami seluk-beluk konflik adalah langkah pertama menuju penyelesaian. Ini adalah perjalanan yang kita semua harus rela untuk memulainya. Ini adalah perjalanan yang membutuhkan kesabaran, ketangguhan, dan yang terpenting, komitmen terhadap perdamaian. Ini adalah perjalanan yang dimulai dengan pemahaman dan dilanjutkan dengan dialog dan negosiasi. Dan ini adalah perjalanan yang, dengan harapan dan tekad, dapat membawa kita ke tujuan perdamaian dan rekonsiliasi. Terima kasih telah bergabung dalam petualangan kita. Pastikan berlangganan channel kami untuk video menarik lainnya seputar sejarah, misteri, dan pengetahuan yang menarik. Jika Anda menikmati video ini, jangan lupa untuk memberikan like dan bagikan kepada teman-teman Anda. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan Anda. Kita akan berjumpa lagi dalam video berikutnya.